Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hambatan yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, baik berbentuk ejekan, baik berbentuk hinaan, ataupun segala bentuk hambatan yang lainnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hambatan-hambatan juga, namun kali ini kita akan membahas tentang bukan kepada Rasulullah SAW, melainkan kepada sahabat Rasulullah SAW. Karena kaum kafir Quraisy sudah merasa hambatan-hambatan sebelumnya gagal, maka pada pertemuan selanjutnya atau rencana selanjutnya, kaum kafir Quraisy mencoba rencana baru, yaitu dengan cara menyiksa para sahabat. Tentunya hal ini menjadi sebuah tanda keimanan untuk memperkuat agama para sahabat. Maka apa saja bentuk penyiksaan-penyiksaan dan kepada siapa penyiksaan tersebut dilakukan kepada sahabat Nabi, maka kita lihat list berikut ini antara sahabat dan bentuk penyiksaan. Penindasan kaum kafir Quraisy pada sahabat Rasulullah SAW. Pertama yaitu Utsman bin Affan. Jadi beliau digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Yang kedua yaitu Mus'ab bin Umair. Dia dibiarkan kelaparan oleh ibundanya dan mengusirnya dari rumah. Padahal sebelumnya Mus'ab hidup berkecukupan. Lantaran tindakan ibunya tersebut, kulitnya menjadi bersisik seperti kulit ular. Yang ketiga yaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak memahami apa yang dibicarakannya sendiri. Keempat, Bilal. Bilal adalah pembantu atau budak Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Dia mengalami perlakuan yang kejam dari majikannya. Pundaknya diikat dengan tali, lantas tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang pegunungan Makkah. Akibatnya, bekas tali tersebut masih nampak di pundaknya. Umayyah, sang majikan, selalu mengikatnya kemudian menderanya dengan tongkat. Kadang ia dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Puncak dari penyiksaan tersebut adalah saat dia dibawa keluar dari suhu yang sangat panas, kemudian dibuang ke atau tanah lapang berkerikil Makkah. Setelah itu dia ditindih di atas dadanya dengan batu yang besar. Ketika itu Umayyah berkata pada Bilal, "Tidak, demi Allah, engkau akan tetap mengalami seperti ini sampai engkau mati atau engkau kafir terhadap ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Meskipun dalam kondisi demikian, Bilal tetap berkata, "Ahad, Ahad." Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya lalu memerdekakan Bilal. Yang kelima adalah Ammar bin Yasir. Dia, ayahnya dan ibunya diseret keluar menuju Abtoh oleh kaum musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal. Yasir atau bapaknya Ammar meninggal dalam penyiksaan tersebut dan ibundanya Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal dari arah kubulnya dengan tombak dan meninggal dunia seketika. Kaum kafir tersebut terus meningkatkan siksaan pada Ammar hingga Ammar mau mencaci Nabi Muhammad SAW atau mengatakan kebaikan pada Lata dan Uzza. Dia pun terpaksa menyetujui hal tersebut. Setelah itu dia mendatangi Nabi sambil menangis dan meminta maaf hingga turunlah ayat 106 dari surat An-Nahl.
Yang keenam ada Abu Fakihah, ada Khobab bin Al-Arad, Zunairah, dan lain sebagainya. Demikianlah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy agar dakwah Islam berhenti, bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga pada pengikutnya atau sahabat-sahabatnya. Malah bentuk hambatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy melebihi dari hanya sekedar perkataan atau berbentuk verbal, yaitu melebihi dari itu dengan cara bentuk penyiksaan fisik dan lain sebagainya. Semoga dengan kita belajar materi sejarah peradaban Islam, kita bisa mengambil hikmah terhadap kisah-kisah sahabat terdahulu dan menjadikan kita sebagai orang yang bermanfaat di kehidupan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.